Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, yang terhormat Bapak Kiva Aha Putra, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah UG, dan teman-temanku yang berbahagia. Di sini saya bersama Divana Rafi Islam Pasa akan menjelaskan tentang materi mazhab fikih yang eksistensi dan yang sudah banyak. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Divana. Padahal dipersilahkan. Terima kasih. Di sini saya dan Zalfa akan mempresentasikan sesuai tema yang sudah ditentukan, yaitu mazhab fikih yang eksistensi dan yang sudahnya. Pertama-tama, pengertian mazhab. Menurut bahasa Arab, mazhab itu berasal dari siwa masdar dan isi makan yang bermakna pergi. Sedangkan menurut bahasa artinya tempat pergi. Mazhab menurut para ulama fikih adalah metodologi fikih khusus yang dijalankan oleh seorang ahli fikih mujtahid yang berbeda dengan ahli fikih lain yang menghantarkannya memilih sejumlah hukum dalam kawasan ilmu furu'. Kesimpulannya, mazhab itu beberapa pendapat dari ulama-ulama besar yang dijadikan sebagai hukum dalam fikih. Next. Yang perlu kita ketahui, mazhab fikih yang masih berkembang sampai sekarang itu ada 4. Bahkan ini sudah masyhur di kalangan masyarakat. Yang pertama itu mazhab Imam Hanafi, yang kedua mazhab Imam Maliki, lalu ada mazhab Imam Syafi'i, dan yang terakhir mazhab Imam Hambali. Mazhab Imam Hanafi ini mazhab tertua yang berkembang di wilayah Afghanistan, Irak, Persia, Mesir, Turki, Cina, Rusia, dan sebagian Afrika Barat. Pendiri dari mazhab Imam Hanafi yaitu Nu'man bin Sabit bin Zaud bin Mah. Mazhab Hanafi ini memiliki dasar-dasar yang dijadikan pedoman dalam mazhabnya, yaitu ada Quran, hadis, fatwa sahabat. Selain itu juga memakai ijma, qiyas, istihsad, dan urf. Mazhab Imam Hanafi melalui perkembangannya dari mulai pengambilan keputusan hukum oleh Abu Hanifah yang mencakup pendapat-pendapat pendiri mazhab dan dasar-dasar pedoman. Lalu berkembang menjadi pengembangan teori dalam pengambilan keputusan hukum. Lalu berkembang lagi dengan menyebarkan ke wilayah yang memiliki adat istiadat yang beraneka. Salah satu metode mazhab Imam Syafi'i yaitu praktiknya itu ada duduk dengan duduk di tempat tinggi seperti bangku. Jadi mazhab
komunitas yang mengikuti madhab Imam Hanafi ini di setiap masjid itu disediakan bangku di setiap keran-kerannya. Alasannya itu agar tidak terkena percikan air bekas wudhu. Karena menurut Imam Hanafi percikan itu dihukumi najis. Lalu madhab Imam Maliki, ini didirikan oleh Maliki bin Abi Amir. Beliau itu terkenal dengan kecerdasannya. Contohnya itu beliau pernah dibacakan 31 hadis Rasulullah yang mampu mengulanginya tanpa ditulis. Selain itu, Imam Maliki ini pernah mengarang sebuah kitab yang bernama Al-Muwatta yang ditulis selama kurun waktu 40 tahun. Dasar-dasar madhab Imam Maliki ini adalah Al-Quran, Sunnah Rasul, Ijma, Qiyas, dan Istislah. Madhab Imam Maliki ini berkembang di wilayah Madinah dan Mekah. Perkembangan madhab Imam Maliki ini berawal dari tersalurnya pemikiran Imam Maliki dalam sebuah karya yang dikodifikasi dengan baik. Selain itu, perkembangan madhab Imam Maliki ini juga didukung oleh murid-murid Imam Malik yang menyebarkan fatwa dan ajaran berfikirnya. Lalu faktor yang lain yang mendukung perkembangannya itu penguasa yang membawa pengaruh pada penyebaran madhab tersebut. Lalu salah satu metode ajaran madhab Imam Maliki yaitu tentang membayar pajak. Kalau di rukun Islam kan yang perlu dibayarkan itu zakat. Akan tetapi kalau madhab Imam Maliki itu didasarkan pada istislah, pajak itu menjadi sah hukum dilaksanakan. Yaitu penggunaan batu sebagai media bersuci. Kalau dibandingkan dengan madhab Syafi'i, tayamum itu dilakukan dengan menggunakan debu. Tetapi kalau Imam Maliki itu memperbolehkan tayamum dengan benda yang berasal dari bumi seperti batu. Lalu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini adalah beliau itu ahli dari ilmu hadis, fikih, dan disebut-sebut sebagai pembaharu dalam agama pada abad 11 Hijriah. Beliau itu pernah berguru kepada Muhammad Hasan Asy-Syaibani tentang fikih Hanafi. Beliau juga murid dari Imam Maliki. Next. Fase perkembangan madhab Imam Maliki ini berawal dari perbedaan pendapat antara Imam Maliki dan Imam Hanafi. Lalu muncullah pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Lalu tersebarnya murid-murid Imam Syafi'i di Baghdad maupun di Mesir. Dan perkembangannya ini didukung juga melalui karangan kitab Imam Syafi'i yang ditulis sendiri oleh beliau, kemudian diimlakan kepada para muridnya. Metode ajaran madhab Imam Syafi'i salah satunya berwudu tidak beraturan dalam qaul qadim. Wudunya tetap sah. Akan tapi
menurut qaul jadidnya wudunya batal. Lalu tentang thahara, yaitu bersentuhan dengan lawan jenis hukumnya membatalkan wudu. Akan tetapi menurut Imam Hanafi tidak membatalkan wudu sebab mengikuti makna dari ayat aula mastumun nisa. Artinya kalau kamu menyentuh perempuan. Ayat tersebut itu dimaknai dengan jima, namun pada dasarnya menyentuh itu adalah jima. Jadi menurut Imam Hanafi, jika jima itu membatalkan wudu, tapi jika sekedar menyentuh saja itu tidak batal. Lalu madhab Imam Hambali. Madhab Imam Hambali ini diberikan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Beliau itu ahli dari ahli hadis dan teologi Islam. Dasar-dasar dari Imam Hambali itu nas Al-Quran, hadis, fatwa sahabat, hadis mursal, dan hadis dhaif, serta qiyas. Fase yang mendukung perkembangan madhab Imam Hambali itu salah satunya tersebarnya sahabat-sahabat Imam Hambali. Lalu sebagian sahabat Imam Hambali di Baghdad, maka di situ berkembanglah madhab Imam Hambali yang disebarkan oleh murid-murid Imam Hambal. Metode madhab Imam Hambali, next. Yaitu syarat-syarat penegakan hukum. Seperti siapa yang mencuri itu akan dipotong tangannya. Tapi dengan syarat mukallaf dapat memilih merdeka dan budak pemilik meskipun itu dirasa syubhat. Dan syarat untuk bendanya itu harus mencapai nisab dan berupa harta. Sekian dari penjelasan saya, mungkin bisa dilanjut dengan teman saya yaitu Zulfa. Terima kasih. Ya, terima kasih Divana Islami. Selanjutnya yaitu tentang madhab fikih yang sudah banyak. Yang pertama adalah Imam Daud Az-Zahiri, yang kedua Al-Imam Abu Amr Abdurrahman ibnu Muhammad Al-Auza'i, yang ketiga Abu Abdillah Sofyan bin Sa'id Al-Thawri, yang keempat Abdul Harith Al-Laith ibnu Sa'ad Al-Fahmi, dan yang terakhir Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Berikut ini penjelasan mengenai Imam Daud Az-Zahiri. Beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 202 Hijriah dengan nama Abu Sulaiman Daud ibnu Ali al-Asabani. Beliau dipanggil dengan sebutan Daud Az-Zahiri karena pendiri mazhab ini. Beliau mulanya bermadzhab Syafi'i dan berpegang teguh pada hadis. Namun akhirnya beliau menentang mazhab tersebut karena menggunakan qiyas dan memandangnya sebagai sumber hukum. Beliau berpegang kepada dhahir Al-Quran dan As-Sunnah serta tidak menerima ada ijma', kecuali diakui oleh semua ulama. Mazhab ini pada dasarnya berpegang pada dhahir nas, namun tidak sedikit bisa dijumpai beberapa teori barat. Berikutnya perkembangan fikih Zahiri. Yang pertama, Zahiri berpendapat bahwa air yang bercampur dengan air seni manusia, maka air itu tidak suci lagi atau najis. Sedangkan pada dasarnya air yang bercampur dengan air seni babi tetap suci, karena tidak ada nas yang menyatakan tidak suci. Yang kedua, orang yang tidak berwudu, berjunub, sedang haid, diperbolehkan menyentuh Al-Quran dengan alasan tidak ada nas yang melarang atau memperbolehkan membacanya. Yang ketiga, menurut Imam Zahiri, seorang istri kaya wajib membiayai suaminya yang kurang mampu. Selain mazhab ini menyatakan bahwasanya suami istri waris mewarisi apabila salah satunya meninggal dunia.
Selanjutnya yaitu Al-Imam Abu Amr Abdurrahman Ibnu Muhammad Al-Auza'i. Beliau dikenal dengan nama Al-Auza'i. Lahir di Ba'labaka pada tahun 88 Hijriah dan wafat pada tahun 197 Hijriah. Az-Zuhri dan orang-orang yang sederajat dan para pembesar hadis meriwayatkan hadis Al-Imam Abu Amr Abdurrahman Ibnu Muhammad Al-Auza'i, termasuk orang yang tidak menyukai kias. Madhab ini mula-mula dianut oleh penduduk Syria yang kemudian pindah ke Spanyol dan dibawa oleh pengikutnya dari Syam. Tetapi kemudian madhab ini surut karena tersaingi oleh madhab Syafi'i pada abad kedua di Syria dan tersaingi oleh madhab Maliki pada pertengahan abad ketiga di Spanyol. Yang ketiga yaitu Abu Abdillah Sufyan bin Sa'id al-Thawri. Al-Thawri lahir di Kufah pada tahun 97 Hijriah dan wafat pada tahun 161 Hijriah. Beliau adalah seorang mujtahid yang hidup pada masa Imam Abu Hanifah. Beliau termasuk imam ahli hadis. Para mujtahid saat itu mengakui atas pengetahuan agamanya, waraknya dan zuhudnya. Beliau mengistinbatkan hukumnya berdasarkan hadis. Yang terakhir, Abdul Harith Al-Laid Ibnu Sa'ad Al-Fahmi. Beliau adalah pendiri mazhab Al-Laid, wafat pada tahun 175 Hijriah. Beliau terkenal seorang ahli fikih di Mesir. Pendapat beliau tidak dibukukan dan disiarkan oleh teman-temannya, sehingga mazhab ini tidak seeksis dengan mazhab Maliki. Beliau tidak mendapatkan kehormatan tinggi juga dalam ilmu fikih, karena muridnya tidak membuka pendapatnya juga. Dalam mengistinbatkan hukum, beliau menggunakan hadis. Namun selanjutnya jika tidak ditemui hadis, beliau menggunakan maslahat mursalah. Selanjutnya Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau adalah pendiri mazhab At-Tabari. Lahir pada tahun 224 Hijriah di Baghdad. Beliau dikenal sebagai ahli sejarah dan ahli tafsir. Keahlian beliau bukan terbatas dalam bidang fikih, tafsir, hadis, dan sejarah. Namun, juga menguasai bidang leksiografi, tata bahasa, logika, kedokteran, matematika, dan lainnya. Dalam fikih, At-Tabari dipengaruhi oleh dua aliran, yaitu aliran hadis dan aliran ra'yu. Dalam mengistinbatkan hukum, beliau lebih memilih mengambil jalan tengah antara ahli hadis dan ahli ra'yu, seperti kalanya Imam Syafi'i. Dasar-dasar pengambilan hukum meliputi Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas, tetapi menolak istihsan yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Sekian presentasi dari saya dan bersama lagi. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.